Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Kami dari kelompok 10, mata kuliah akuntansi perbankan dengan judul materi dana pihak ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatwa Anissa dengan NPM 23521702 dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Rania Pohan dengan NPM 23521703. Berikut video materinya. Saya akan presentasi tentang definisi dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat baik dalam rupiah maupun valuta asing. Pihak ketiga ini terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Kewajiban yang segera harus dibayar, surat-surat berharga yang diterbitkan, setoran jaminan, dan lainnya. Sumber dana yang berasal dari masyarakat pada umumnya berbiaya baik dari dana pihak kedua maupun pihak ketiga. Hampir sebagian besar dana bank memiliki beban biaya pada bank konvensional. Biaya tersebut berupa bunga. Nah, selanjutnya jenis-jenis dana pihak ketiga atau DPK. Yang pertama itu ada giro, deposito, sama tabungan. Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada setiap saat dengan menggunakan cek, bilyek giro, dan surat perintah. Yang kedua itu ada deposito. Deposito atau simpanan berjangka, simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Yang ketiga itu ada tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Selanjutnya dasar pengaturan juga ada 3. Yang pertama dana pihak ketiga yang disingkat DPK menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/19 PBI 2018 pada bab 1 dan pasal 1. Nomor 04 adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah atau valuta asing. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat dikatakan bahwa besarnya pengaluran kredit bergantung kepada besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Yang ketiga, PBI nomor 1516 PBI 2013 tentang transaksi valuta asing terhadap pihak ketiga pada bab 1 pasal 1 dana pihak ketiga bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama saya akan bahas adalah perlakuan akuntansi pada dana pihak ketiga. Untuk setoran giro ataupun tabungan ataupun deposito yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran giro ataupun tabungan ataupun deposito melalui clearing atau biliet giro bank lain diakui setelah tidak ada tolakan clearing atau dananya sudah efektif. Jadi perlakuannya untuk setoran giro, tabungan ataupun deposito itu perlakuannya sama. Selanjutnya, ilustrasi jurnal. Pada saat menerima setoran, debitnya kas atau RTGS masuk, kreditnya giro ataupun tabungan ataupun deposito. Pada saat penarikan, debitnya giro ataupun tabungan ataupun deposito, kreditnya kas atau RTGS keluar. Pengakuan beban bunga secara akrual, debitnya beban jasa giro atau bunga tabungan atau bunga deposito, kreditnya beban jasa giro ataupun bunga tabungan ataupun bunga deposito yang masih harus dibayar. Ilustrasi jurnal selanjutnya, pada saat pembayaran jasa giro dan bunga tabungan, debitnya beban jasa giro atau bunga tabungan, kreditnya giro ataupun tabungan. Debitnya giro ataupun tabungan, kreditnya kewajiban pajak. Selanjutnya, pembayaran bunga deposito dikapitalisasi. Debitnya beban bunga deposito, kreditnya deposito dan kewajiban pajak. Pada saat pembayaran bunga deposito tidak dikapitalisasi, debitnya beban bunga deposito yang masih harus dibayar, kreditnya kas atau rekening nasabah atau RTGS keluar. Debitnya kas atau rekening nasabah atau RTGS keluar, kreditnya kewajiban pajak. Di sini untuk contoh kasusnya, pada tanggal 20 Juni 2025, Bapak Budi mendatangi Bank ABC untuk membuka rekening tabungan dengan setoran tunai sebesar 10 juta rupiah.
Bank ABC juga mencatat penarikan tunai oleh Ibu Ana dari rekening gironya sebesar 5 juta rupiah pada tanggal yang sama. Selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2025, Bank ABC menghitung beban bunga tabungan untuk Bapak Budi sebesar Rp50.000 yang akan dibayarkan langsung ke rekening tabungannya. Jawabannya yang pertama, penerimaan setoran tabungan tunai dari Bapak Budi pada tanggal 20 Juni 2025, debitnya kas sebesar Rp10 juta, kreditnya tabungan sebesar Rp10 juta. Selanjutnya yang kedua, penarikan tunai dari rekening giro oleh Ibu Ana pada tanggal 20 Juni 2025, debitnya giro sebesar Rp5 juta, kreditnya kas sebesar Rp5 juta. Yang ketiga, pengakuan beban bunga tabungan Bapak Budi secara akrual pada tanggal 30 Juni 2025. Debitnya beban bunga tabungan sebesar Rp50.000, kreditnya beban bunga tabungan yang masih harus dibayar sebesar Rp50.000. Yang keempat, pembayaran bunga tabungan Bapak Budi pada tanggal 30 Juni 2025. Debitnya beban bunga tabungan yang masih harus dibayar sebesar Rp50.000, kreditnya tabungan sebesar Rp50.000. Nah, perbedaan dana pihak ketiga ini dengan dana pihak pertama dan dana pihak kedua. Dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari modal bank sendiri seperti setoran modal atau pemegang saham. Dana pihak kedua adalah dana yang diperoleh bank melalui pinjaman dari lembaga keuangan lain seperti bank lain atau lembaga keuangan lainnya. Dana pihak ketiga ini adalah dana yang dihimpun dari bank dari masyarakat luas baik perorangan maupun badan usaha melalui berbagai produk seperti giro, tabungan, dan deposito. Dalam laporan keuangan bank, dana pihak ketiga termasuk dalam kewajiban atau liabilitas khususnya pada sisi pasifa atau kewajiban dan ekuitas neraca. Dana pihak ketiga dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek karena umumnya dana tersebut dapat ditarik oleh nasabah sewaktu-waktu. Sekian penjelasan dari materi kami. Apabila ada kesalahan dari segi penjelasan maupun perkataan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.